الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقرب إلى روح حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وآل بيته وذريته وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصول وفروع مشايخنا معلمين جميع الأولياء والصالحين أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة جميع لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من أسلافنا ومشايخنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Farikil Furqan Munzilil Quran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibir rahman al-munzal alaihi al-Quran habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ziyan wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila mamarril ayyami wasyuhuri wad-duhuri wal a'wami wal azman amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita bersama-sama dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah dan manfaat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang paling mencintai kita, menyayangi kita, yang selalu memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya dunia sampai kelak di akhirat. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau hendak berkhutbah, beliau naik ke mimbar, naik di anak tangga pertama mengucapkan amin. Anak tangga kedua mengucapkan amin, anak tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat penasaran, kok enggak seperti biasanya? Selesai dari khutbahnya, Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum mengenai amin 3 kali tersebut. Maka dijawab oleh Nabi SAW bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam berdoa dengan 3 macam doa dan Nabi SAW disuruh mengamini doanya.
Maka jelas sekali ini doa yang sangat istimewa. Yang berdoa afdholul malaikah, paling utamanya malaikat. Yang amin asyraful anbiya'i wal mursalin, paling mulianya nabi, paling mulianya rasul, bahkan paling mulianya seluruh makhluk Allah secara mutlak. Maka tidak diragukan doa ini adalah doa yang spesial, doa yang mustajab, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam salah satu dari 3 doa ini. Di antara doa tersebut berkaitan dengan bulan Ramadan. Malaikat Jibril dalam doanya, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin, faqala Rasulullah SAW amin. Barang siapa yang menangi Ramadan, nututi Ramadan, hidup 1 bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat ampunannya Allah, maka mudah-mudahan Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Diamini oleh Nabi SAW. Kenapa kok sampai didoakan seperti ini? Karena berarti orang ini sudah sangat keterlaluan, orang ini sudah sangat parah. Kalau di Ramadan saja nggak meraih ampunan Allah, maka gampangnya ya, apalagi di luar Ramadan. Ramadan bulan ampunan, gak dapat ampunan, gimana kalau di luar Ramadan? Maka semakin sulit dia untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ramadan dia sudah perbuatannya keterlaluan, gak menghormati Ramadan, apalagi bulan-bulan yang lain selainnya Ramadan ya. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, man adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah ab'adahullah. Barang siapa yang menangi, yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, dan itu nikmat ya. Kadang-kadang ada anak itu masih kecil, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Mungkin masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum balik, udah ditinggal kedua orang tuanya. Oleh karena perlu kita sadari ketika kita ini ya, punya orang tua kita dikasih panjang umur sama Allah sampai kita dewasa, sampai kita sudah bisa mandiri, kita bisa bekerja, maka sadarilah keberadaan orang tua kita bersama kita itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua itu tempat kita untuk mencari pahala, tempat kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita betul-betul menjadi anak yang birrul walidain, itu kuncinya. Dalam satu kitab, nama kitabnya Matla'ul Badrin fi Huquqil Walidain. Ini kitab disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Itu ada satu riwayat hadis, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmah illa kataballahu lahu biha hajja mabrurah maqbulah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang dia itu memandang wajah bapaknya, wajah ibunya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Gak usah bicara sudah, cuma dilihat aja wajahnya bapaknya, dilihat wajahnya ibunya, dilihat. Apalagi sudah sepuh, sudah tua. Ya Allah, ini ibu saya dulu yang melahirkan saya ini, taruhannya nyawa melahirkan saya ini, yang menyusui saya, yang gendong saya, yang nyeboi saya, yang ngerawat saya. Wajahnya bapak juga dilihat aja dengan penuh rahmat, kasih sayang, penuh cinta
Ini bapak saya dulu yang berjuang cari nafkah untuk saya. Kepanasan, kehujanan, pagi keluar, sore baru pulang, kadang-kadang malam baru pulang. Mungkin dimarahi sama juragannya, mungkin dibentak-bentak sama bosnya, tapi sabar demi saya. Mungkin sakit dipaksa berangkat kerja. Mengenang jasa-jasanya orang tua. Kita mandang wajahnya saja dengan kita penuh kasih sayang, penuh cinta seperti itu. Gak usah bicara kita menghibur mereka, enggak. Gak usah ngasih duit misalnya ke mereka, enggak. Cuma duduk aja depannya, kita temani masa tuanya, kita pandang wajahnya dengan penuh cinta, dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Setiap satu pandangan Allah menulis bagi orang tersebut pahala haji yang mabrur dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau anak itu birrul walidain, jangan khawatir, sudah lancar dunia akhirat, lancar, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dijamin. Kenapa? Orang tuanya bangga sama dia, orang tuanya ridho. Kalau sudah orang tua ridho, pasti Nabi Muhammad ridho, Allah ridho. Kalau sudah Allah dan Nabi Muhammad ridho, beres semua. Gak ada ceritanya anak birrul walidain itu hidupnya kacau, berantakan, banyak problem, banyak masalah, gak ada. Ini kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi tidak menjadi sebab dia masuk surganya Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau bapak sama hidup masih hidup, kok ternyata gak jadi sebab dia nanti di akhirat masuk surga, berarti dia anak yang apa? Anak yang durhaka sama orang tua. Berarti dia anak yang tidak punya adab sama orang tua. Berarti dia anak yang tidak baik akhlaknya sama orang tua. Uququl walidain. Itu Allah sudah memandang kepada hamba-hambanya di muka bumi daripada kaum muslimin. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Orang yang di saat itu termasuk daripada orang yang mendapat pandangan Allah, maka tidak akan diazab oleh Allah. Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, dan Allah akan mengampuni orang tersebut yang mendapatkan pandangan Allah di malam pertama bulan Ramadan, di penghujung Ramadan, di malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan remisi, kalau kita gampang-gampangannya. Banyak hamba-hamba Allah ini yang meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Habib Abdul Haddad, qultu, saya mengatakan, wa dzalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan. Karena sangat mudahnya sebab-sebab meraih ampunan di bulan Ramadan. Aktsaru minha fi ghairihi, lebih banyak daripada bulan-bulan yang selainnya Ramadan, minasyuhur. Jadi memang di bulan ini banyak sebab-sebab seorang hamba itu bisa meraih ampunan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Falaisa yuhramul maghfirah fihi illa man tafahasha i'raduhu 'anillah. Oleh karena itu kalau ada seorang hamba Ramadan 1 bulan penuh hidup kok gak dapat ampunan, berarti kesimpulannya ini hamba sudah parah berpalingnya dari Allah. Wa azumat jara'atuhu 'ala Allah, dan sudah sangat berani kepada Allah. Kalau bahasanya orang Pasuruan berarti nemen blakrai, nemen rusai, nemen pengkune, nemen bejati, nemen ndak karuani, nemen mokongi. Ya mungkin seperti yang sering saya sampaikan, Ramadan gak poso, nuruti nafsu, durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya
fa innal jahima hiyal ma'wa. Gak bisa ditawar ini keputusannya Allah. Orang yang durhaka kemudian lebih mementingkan kenikmatan dunia, kehidupan dunia, sehingga melanggar perintahnya Allah. Kata Allah, jangan makan subuh sampai maghrib, jangan minum subuh sampai maghrib. Gak nuruti nafsunya, tetap aja makan, tetap aja minum misalnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang seperti itu neraka tempatnya kalau nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang di bulan yang sangat barokah ini, syahrul maghfirah, bulan ampunan, nggak dapat ampunannya Allah, kesimpulannya itu orang sudah sangat parah, itu orang sudah sangat keterlaluan, pantas kalau didoakan jauh dari rahmatnya Allah, jauh daripada karunianya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga di antara keutamaan bulan Ramadan. Waqad warada anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Bahwasannya ada riwayat pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, tuftahu kullaha fi Ramadan, semuanya dibuka dalam bulan Ramadan, sepanjang Ramadan. Wa tuhlaku abwaban niran, dan ditutup, wa tuhlaku abwabun niran, dan ditutup pintu-pintunya neraka. Wa tuqayyadu maradatus syayatin, kemudian setan yang kelas kakap, benggolan-benggolannya setan itu selama Ramadan dibelenggu. Oleh karena itu kalau masih ada orang maksiat Ramadan, apalagi dosa besar, padahal setan yang kelas kakap dibelenggu kan, yang dilepas itu cuma setan kelas teri berarti ya, setan kerucuk, sing ngucul setan kerucuk. Kok masih ada nggak puasa, kok masih ada maksiat, apalagi dosa besar selama Ramadan, maka berarti ini orang sama setan yang kelas teri saja kalah. Apalagi kalau nanti sudah Ramadannya habis, setan kelas kakapnya dilepas, ya tambah parah kemungkinan. Ya. Jadi selama Ramadan ini maradatus syayatin, wa tuqayyadu maradatus syayatin, wa yudhabu bihim ilal bihar. Dibelenggu, setan-setan itu diikat, dibawa ke laut. Tujuannya apa? Kaila yufsidu alal muslimin siyamahum wa qiyamahum, supaya tidak mengganggu kepada kaum muslimin, tidak mengganggu puasanya dan ibadahnya kaum muslimin. Dan itu bisa kita rasakan ya. Ketika setan ini sudah banyak yang enggak berkutik, khususnya yang kelas kakapnya, benggolan-benggolannya diikat, subhanallah ya. Kalau Ramadan ini kita ibadah ini agak ringan ya. Coba kalau nggak Ramadan, sholat sunnah 20 rakaat kita, berat kita. Qobliyah ba'diyah aja berat kita. Suruh baca Quran. Kalau di luar Ramadan, jangankan 1 juz, 1 lembar kadang-kadang nggak sama sekali. 11 bulan nggak baca kadang-kadang. Kalau Ramadan subhanallah bisa ringan, bisa semangat ya. Kadang-kadang sebagian kita itu di luar Ramadan nggak punya rutinan baca Quran. Kalau Ramadan Masya Allah bisa 2 juz 1 hari, bisa 3 juz, subhanallah. Ya ini diantaranya karena yang ganggu kita setan ini dibelenggu, khususnya yang kelas kakapnya, benggolan-benggolannya setan. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, dan setiap malam bulan Ramadan itu ada malaikat yang memberikan pengumuman. Gampang-gampangannya malaikat ngilingno malaikat. Ya baghiyal khairi aqbil
Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, majulah, lakukanlah, kerjakanlah kebaikan. Wa ya baghiyasyar aqsir. Yang ingin melakukan kejelekan, batalkan, urungkan, gagalkan, jangan dilanjut. Kalau pahala dilipat gandakan, maka dosa juga dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu perbanyak ibadah. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa kali, anna man taqarraba ila Allah taala fi Ramadan bi fardhu adalat lahu 70 fardhu fi ghairihi. Orang yang mendekatkan diri dengan satu kewajiban kalau Ramadan ini pahalanya seperti 70 kewajiban di luar Ramadan. Kita selama Ramadan ini sholat subuh, satu kali sholat subuh pahalanya seperti 70 kali sholat subuh. Alhamdulillah. Kita sholat zuhur, satu kali sholat zuhur pahalanya seperti 70 kali sholat zuhur. Subhanallah. Dan ini termasuk khususnya bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa man taqarraba fi binafilah. Orang yang mendekatkan bertaqarrub kepada Allah dengan sunnah, satu sunnah. Adalat lahu fardhu yu'addiha fi ghairihi. Sama dengan satu sunnah kalau Ramadan, sama dengan satu fardu di luar Ramadan. Sholat sunnatil fajar 2 rakaat sama dengan pahalanya sholat subuh 2 rakaat. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat pahalanya seperti sholat zuhur. Sholat qobliyah asar 4 rakaat pahalanya seperti sholat asar. Sodako pahalanya seperti kita mengeluarkan zakat, seperti yang wajib. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairihi minasyuhur min haitsus sawab. Ya. Jadi sunnah-sunnah di Ramadan ini pahalanya seperti yang wajib di luar Ramadan, tapi dari segi pahala bukan berarti bisa menggantikan loh ya, jangan salah paham. Oh katanya yang sunnah sama dengan wajib, berarti saya sholat sunnatil fajar 2 rakaat sudah cukup, nggak pakai sholat subuh ya. Qobliyah 4 rakaat sudah cukup, nggak pakai sholat zuhur ya. Qobliyah asar 4 rakaat sudah cukup, nggak pakai sholat asar ya. Sodako sudah cukup ya, nggak pakai zakat. Bukan, dari sisi pahala saja sama dengan wajib kalau di Ramadan. Wa faraidhu mudha'afatun 'alal faraid fi ghairi ila 70 dhi'fa. Ya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan dan kita tidak terasa, para pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak terasa. Seakan-akan baru kemarin Ramadannya. Malam ini sudah malam keberapa? 20. Sudah malam ke-20. Besok sudah mulai masuk al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir. Ya. Besok kita sudah masuk malam 21 dan kemungkinan besar menurut kebanyakan ulama, jumhurul ulama, Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 terakhir, khususon al-autar, khususnya malam-malam ganjil. Oleh karena itu mari ya semakin ditingkatkan ibadahnya nanti di 10 terakhir. Apa dalilnya para ulama banyak yang menyatakan kemungkinan besar di malam-malam 10 terakhir? Ya Nabi dalam riwayat kalau sudah 10 terakhir, idza dakhala al-ashral awakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zara wa ahya laila wa aiqadha ahla. Oh, ikatan sarungnya lebih diperkuat sama Nabi. Artinya apa? Lebih semangat ibadahnya, lebih giat ibadahnya Nabi Muhammad. Kemudian apa? Semalam suntuk enggak tidur sudah kalau 10 terakhir. Kemudian keluarganya dibangunkan semua kalau 10 terakhir, diajak ibadah. Itu diantara dalil para ulama yang menyatakan kemungkinan besar Lailatul Qadar di 10 terakhir. Oleh karena itu teladan terbaik bagi kita sahabat Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Mulai besok malam tingkatkan ibadah kita ini. Lebih perbanyak ibadah, amal soleh. Ya, jangan terbalik. Karena faktanya yang banyak, mohon maaf ini umat Islam ini kan kebalik kan. Awal Ramadan semangat, akhir-akhir luntur semangatnya. Kalau nggak ada corona dulu, ya awal Ramadan ini masjidnya full. Kalau sudah likuran, masjidnya sepi, softnya tambah maju, Pasifik yang tambah rame, Sandang Ayu yang tambah rame. Bukan iktikaf di masjid, iktikafnya di Pasifik sama Sandang Ayu sana.
Nah ini jangan sampai terjadi nih. Ya. Mari silakan nanti di 10 terakhir ini, karena kemungkinan besar sekali lagi Lailatul Qadar itu terjadinya fil ashril awakhir, lebih-lebih malam-malam yang ganjil. Niat mulai besok malam, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita. Kita berharap kita semua termasuk orang-orang yang sukses meraih Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Ramadan yang sekarang bukan Ramadan terakhir bagi kita. Kita dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, dan juga kita mungkin akan membahas juga nanti adab-adabnya orang yang berpuasa dan kesempurnaan ketika kita berpuasa, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.